Halo sahabat anime. Loki sempat dihukum disalib. Namun dia nyaris lolos baru-baru ini, dan butuh semua prajurit Elbaf untuk bisa menahannya. Patut diperhatikan bahwa para raksasa sejauh ini terasa sebagai petarung kuat, jadi Loki perlu dikeroyok untuk memastikan dia tidak lolos. Itu sudah menunjukkan betapa ngerinya dia. Loki tampaknya sudah memakan buah iblis legendaris Elbaf. Buah iblis itu sendiri belum diketahui apa. Para raksasa percaya bahwa jika Loki lepas dunia bakal hancur. Loki pun mengatakan dirinya Dewa Matahari yang akan mengakhiri dunia. Hajrudin adalah saudara Loki, namun tampaknya Loki jauh lebih berbahaya dari dia. Pertimbangkan bahwa di Dressrosa, Hajrudin ini sosok yang sempat menghajar kontestan turnamen termasuk Uchi si banteng brutal. Walau sayangnya dia tidak cukup tangguh untuk bisa bertahan dari satu tinju Luffy yang marah. Hajrudin juga cukup kuat untuk menerbangkan Matchfish, meski dia babak belur. Jika Loki butuh ditahan oleh banyak pejuang raksasa sekaligus, berarti kekuatan dia jauh lebih ngeri dari Hajrudin di Dressrosa. Bahkan tampaknya Hajrudin termasuk yang terlibat menahan Loki, sampai dia tidak bisa ikut menolong Luffy di Aegeat. Bisa jadi ini alasan Hajrudin butuh meram-meram Naomi. Hajrudin bermimpi ingin jadi raja raksasa. Berhubung dia belum melakukan itu, meski dia ternyata berhak, karena dia anak raja, dan pangeran lainnya yaitu Loki sudah ditahan. Mungkin di Elbaf ada tradisi bahwa raja harus ditentukan dengan duel. Jadi dia harus mencari metode untuk melampaui Loki. Di bab 1130, Luffy sampai bisa merasakan Loki. Setelah Luffy berpisah dengan krunya, dia bisa mencapai Loki. Yang menarik adalah, meski reputasi Loki buruk, Luffy masih tampak tersenyum saat memperkenalkan diri ke Loki. Apa ini semata karena Luffy tidak kenal Loki siapa, atau ada alasan lain di balik senyumnya tersebut? Mungkinkah Loki sekuat para Yonko? Saat ini dia terasa sebagai raksasa terkuat yang sudah diperkenalkan. Sampai butuh banyak raksasa lain hanya untuk memastikan Loki tidak bisa lolos. Diklaim Loki bisa menghancurkan dunia ini juga menarik, karena raksasa lain pun tampaknya merasa Loki benar-benar bisa menyebabkan kehancuran semacam itu, jadi ini bukan sesumbar belaka. Kalau Loki ternyata jadi musuh, bukan sekutu, memang dia harus setara atau melebihi Yonko. Kita sudah lihat sendiri Luffy di Egghead mampu menghajar sosok seperti Kizaru, yang seorang admiral. Bahkan Gorosei pun terasa bisa bertahan melawan Luffy, hanya karena regenerasi mereka tak habis-habis, kalau saja mereka tidak punya itu. Luffy mungkin sudah mengalahkan Jaigarcia Saturn dengan cepat. Loki harus setangguh Kaido, atau memiliki kemampuan regenerasi macam Gorosei, untuk bisa bertahan dari serangan-serangan Gear 5 Luffy. Cerita kalau Loki bisa menghancurkan dunia, itu juga menarik, karena ada Yonko yang bisa menyebabkan bencana dengan kekuatannya, yaitu Shirohige dan sekarang Kurohige, berkat Gura-Gura Nomi. Jika Loki bisa menyebabkan kehancuran dunia, buah iblisnya bisa jadi kurang lebih seperti Gura-Gura Nomi. Nah itulah sob analisis, sekuat apa Loki di One Piece. Gimana menurut kalian sob? Tulis di kolom komentar, dan bagi sahabat anime yang belum subscribe, langsung saja agar tidak ketinggalan fakta dan teori menarik lainnya. Terima kasih.